Pada suatu pagi yang cerah dan menyejukkan hati mungilku ini, tiba-tiba saja MC Super Hoki kita yang diketahui bernama Seiji dihampiri oleh seorang loli yang mengaku-ngaku sebagai malaikat. Okaeri kudasai. Shinigami wa maniattemasu. Di sini sang malaikat loli itu mengatakan bahwa saat ini Seiji harus bersilaturahmi bibir dengan seorang wanita dalam waktu paling lama 24 jam. Yang jika tidak, Seiji akan mengalami hidup yang sengsara dan menjadi Jones untuk selama-lamanya ya bro. Pada awalnya sih Seiji sama sekali tidak mempercayai loli tersebut ya para penonton. Namun tiba-tiba... Oh iya, perkenalkan, nama dari loli kita ini bernama Guri. Nah, di sini Guri menunjukkan sebuah buku bernama Kiss Note yang kalau kalian lihat-lihat ya, buku ini mirip-mirip lah dengan Death Note, tapi dengan kekuatan yang berbanding terbalik. Jika Death Note ini memiliki kekuatan, jika kalian menuliskan nama seseorang pada buku itu, maka 1 menit atau kurang dari 30 detik orang itu akan auto meninggoy gitu kan? そして僕は新世界の神となる。やっぱり人間って面白い。 Tapi buku Kiss Note ini memiliki sebuah kekuatan di mana ketika kalian menuliskan nama 2 orang pada buku ini, maka kedua orang tersebut akan menjadi jodoh, terikat dengan takdir, dan bersilaturahmi bibir dong pastinya. Akan aing tulis nama semua artis Javan. Maksudnya itu Javan, Animel anjing. Maksudnya itu Animel video ya teman-teman. Animel cuy. Lanjut, di sini Guri meminta Seiji untuk menuliskan nama seseorang dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Karena jika tidak, selain Seiji yang akan menjadi jomblo selamanya dan menjadi pemain sabun profesional, Guri juga akan meninggal gitu kan. Pada awalnya sih Seiji sama sekali tidak mempercayai hal ini dan menganggap bahwa Guri itu hanyalah loli aneh yang minta dicukur-ukur. Akan tetapi setelah Guri menuliskan nama dari 2 orang tokoh terkenal, oke, pada akhirnya Seiji pun mempercayai kekuatan dari Kiss Note tersebut. Lalu, scene pun berganti kepada Seiji yang sudah ada di sekolahnya untuk mencari seseorang yang akan ia silaturahmi bibir. Dan setelah mencari cukup lama, pada akhirnya Seiji pun menemukan seorang wanita yang bernama Akane. Bulut-bulut yang sudah lama Seiji sukai. Pada awalnya sih Akane bulut-bulut ini terlihat seperti gadis kawaii pada umumnya ya. Tapi setelah Akane melihat akan kedekatan Seiji dengan Guri, iya, di balik keimutan, keanggunannya, dan kegundal-guandulannya, ternyata Akane ini merupakan sesosok yandere ya teman-temanku. Oh iya, sebenarnya Akane itu sudah mengetahui ya bahwa Seiji ini sudah menyukainya sedari dulu. Dan Akane itu selalu menunggu Seiji gitu untuk menyatakan perasaan cinta kepadanya. Akan tetapi, setelah Akane ini mengetahui ada pelakor di hubungannya tersebut, tentu dong Akane tidak tinggal diam. Tapi ini tiba-tiba iya, di sini secara tidak sengaja Seiji dan Akane bersilaturahmi bibir yang oleh karena itu mereka pun akan menjadi jodoh yang terikat oleh takdir. Dan ya, Guri pun langsung menuliskan nama Akane, Seiji, dan juga dirinya ya cuy ya, yang secara otomatis Seiji ngeharem deh. Hari-hari pun berganti dan ketika Seiji baru saja terbangun dari tidurnya, alamak.
Boy, gimana ya rasanya dicium loli pagi-pagi? Oke, balik ke cerita. Dikarenakan Guri kini sudah menjadi jodoh dari Seiji, maka kini Guri pun tinggal bersama Seiji. Dan soal orang tua Seiji sendiri, Guri menggunakan alat Doraemonnya untuk mencuci otak kedua orang tua Seiji guna menganggap Guri sebagai anaknya sendiri. Di tengah perdebatan Seiji dan Guri, tiba-tiba saja muncullah sesosok hewan aneh yang entah apa namanya. Aing dan para janda kesepian pun tidak tahu, tapi kita panggil saja Jamal lah. Jadi Jamal ini merupakan malaikat pengawas dari Guri. Dan setelah Guri dan Seiji menemui Akane, Jamal pun menjelaskan bahwa karena kini Akane dan Seiji sudah berpasangan dengan Guri, maka mereka berdua termasuk ke dalam manusia setengah malaikat. Yang oleh karena itu mereka diminta untuk membantu tugas Guri guna mencarikan pasangan-pasangan yang akan dituliskan di Kiss Note-nya. Karena jika tidak, maka jiwa mereka akan menghilang. Nah, Seiji dan Akane yang tidak memiliki pilihan lain pun dengan terpaksa deh harus menerima permintaan dari Jamal untuk membantu Guri. Singkat cerita, ketika Seiji dan Guri ini tengah nyantui di atap sekolah, tiba-tiba saja Guri melakukan dan secara tidak sengaja adegan tersebut dilihat oleh seorang wanita yang bernama Yuzu. Nah, Yuzu ini adalah seorang wanita yang sangat mengagumi Akane Yamblo ya. Jadi ketika Yuzu melihat Seiji dan Guri yang tengah bermesra-mesraan dengan gadis lain, Yuzu pun merasa bahwa Seiji ini adalah tipe laki-laki pucek boy yang selalu menggucek-gucek perasaan wanita. Yang oleh karena itu Yuzu pun seketika mengambil buku Kiss Note dari Seiji dan pergi begitu saja menuju ke atap sekolah. Dan kini scene pun dialihkan kepada Seiji yang meminta kepada Suju untuk mengembalikan buku Kiss Note-nya itu. Tapi ketika Seiji berusaha untuk mendekati Yuzu, tiba-tiba saja Yuzu mengeluarkan sebuah sihir defense. Yang ternyata Yuzu ini memiliki kekuatan super tapi tidak pakai Mia cuy ya. Yang karena kekuatan Yuzu itu, mereka pun jatuhlah dari atap sekolah. Singkat cerita, Yuzu yang mengetahui kekuatan asli dari buku Kiss Note itu mencoba untuk menuliskan namanya pada buku itu. Akan tetapi, dikarenakan ya hanya malaikat lah yang bisa menulis di buku itu, maka setiap kali Yuzu menuliskan namanya di buku Kiss Note, maka namanya akan selalu menghilang. Akan tetapi, karena Yuzu ini memiliki perasaan yang sangat kuat ya terhadap Akane, pada akhirnya Guri pun menuliskan nama Yuzu di buku tersebut, dan secara otomatis Yuzu auto menjadi harem yang ketiga dari Seiji mang. Baba Boy. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan adik Seiji yang bernama Aqua yang memiliki sifat tsundere. Ya, meskipun di luarnya Aqua sangat membenci sang kakak, akan tetapi di dalam hati kecil Aqua itu sangat mencintai Seiji kok. Dan lalu kini scene pun flashback kepada Aqua yang tengah berada di atas pohon dan ketakutan karena ada sesosok misterius yang mengejarnya. Akan tetapi Seiji sang kakak meminta kepada Aqua untuk turun dan berjanji akan melindungi Aqua dari sesosok misterius tersebut. Dan setelah itu scene pun berganti lagi ke masa ini. Di saat Aqua tengah jalan menuju ke rumahnya, tiba-tiba saja Aqua dihampiri oleh Yuzu dan juga Guri. Di mana Guri memperkenalkan Yuzu sebagai salah satu pacar dari kakaknya selain Akane dan juga Guri. Bingunglah Kang ini Aqua, apakah kakak culunnya itu sudah menjebol 3 wanita sekaligus? Tapi ketika mereka tengah berbicara kecil, tiba-tiba saja
Ya, nama dari iblis misterius ini adalah Stolas ya teman-teman. Yujo yang melihat akan kengerian Stolas ini auto ngibrit lah meninggalkan Aqua dan juga Guri. Sedangkan Aqua sendiri saat melihat Stolas ya seketika mengingatkan Aqua kepada traumanya yang begitu mengerikan. Dan mencoba untuk kabur juga gitu kan. Kembali ke Yujo, ia secara tidak sengaja bertemu dengan Seiji. Di sini Yujo menceritakan bahwa saat ini Stolas sang iblis tengah mengincar adiknya Aqua. Wah, mendengar hal tersebut, Seiji pun langsung bergegaslah UTW untuk menyelamatkan sang adik. Lalu scene pun berganti lagi kepada Aqua yang tengah ketakutan di atas pohon seperti saat ia masih kecil. Dan tak lama kemudian, pada akhirnya muncullah sang iblis Stolas yang ternyata bersosok penguin unyu-unyu ya cu. Guri yang mengira bahwa Stolas ini tidak berbahaya. Awalnya Guri ini mencoba untuk menyentuhnya ya para penonton. Tapi setelah urusan dengan sang malaikat sablengnya beres, kini Stolas pun akan melanjutkan urusannya dengan Aqua. Yang ternyata tujuan Stolas selama ini mengejar Aqua itu adalah untuk mengajak Aqua menikah ya Kang. Dan saat Stolas akan menangkap Aqua, Seiji pun tiba-tiba menyelamatkannya seperti di saat mereka masih kecil dulu. Dan ya setelah semua masalah berhasil diselesaikan, mereka berdua pun pada akhirnya bisa pulang dengan tenang. Sedangkan Stolas sendiri langsung diciduk oleh para FBI karena selalu mengganggu ketentraman para loli di sekitar daerah tersebut. Hari pun berganti, kini Seiji akan menemani Guri untuk membeli sebuah komik sekaligus kencan pertama mereka berdua. Dan ketika mereka berdua tengah nyantui di taman, mereka secara tidak sengaja melihat akan seorang laki-laki yang terpergok selingkuh oleh para haremnya tersebut. Pada mulanya si Seiji mencoba untuk melerai pertengkaran ini ya para sahabat, akan tetapi Yap, niat awal mau melerai tapi ujung-ujungnya malah kena tabok juga gitu kan. Hingga tanpa Seiji dan Guri sadari, buku Kiss Note yang Seiji pegang itu terjatuh dan terbakar. Oh, kemuri? Malam hari pun tiba Jamal yang mengetahui bahwa kini buku Kiss Note-nya tersebut sudah terbakar, memarahi mereka berdua dan mencoba untuk mencari solusinya di surga. Akan tetapi di sini Seiji memiliki sebuah pemikiran bahwa bisa aja jika buku Kiss Note tersebut terbakar, maka rasa cinta orang-orang yang sudah dituliskan pada buku itu pun akan ikut menghilang juga. Lalu scene pun berganti kepada Seiji yang secara tidak sengaja bertemu dengan Akane di sekolahnya. Akane nih yang biasanya melihat Seiji itu seperti macan yang siap mencukurukuk mangsanya, kini ia terlihat cuek seolah tidak peduli lagi gitu kepada Seiji. Yang oleh karena itu pemikiran Seiji pun akan efek samping dari buku Kiss Note yang terbakar itu semakin kuat. Tapi di saat Seiji tengah galau memikirkan Akane, tiba-tiba saja Seiji dan Guri secara tidak sengaja bertemu dengan salah satu rekan malaikat Guri yang bernama Tiara. Tiara yang mendengar percakapan Guri dan Seiji pun langsung menyangkal hal tersebut dan mengatakan meskipun buku Kiss Note itu menghilang, perasaan orang-orang yang sudah ditulis di buku itu sama sekali tidak akan pernah pudar kok. Lalu mereka pun langsung pergi untuk mengecek kebenaran tersebut kepada orang-orang yang sudah Guri tulis di buku Kiss Note itu. Gofumi? Kore, kimi no nimatsu. Uchi ni aru no, kore de zenbu da kara. Ja. Gofumi! これで本当に終わりなのか俺たち Apa-apaan yang barusan aing lihat anjay. Ini mah butuh dojen loli cu untuk memurnikan mataku yang ternodai. Oh my god. Meanwhile, Whoa, hey.
Lanjut, di sini Tiara yang mengetahui bahwa Guri sudah kehilangan buku Kiss Note-nya pun memberikan HP-nya sebagai pengganti buku Kiss Note. Karena Tiara sendiri sudah pensiun menjadi malaikat dan tengah fokus membesarkan bayinya. Tapi di tengah-tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba saja Akane muncul di hadapan mereka semua. Dan... ちょっと待って今刺されたら本当に死ぬ聖司君の鈍感どうして私を追いかけてこないの Lucu banget anjing, ngapain jadiin waifu juga ini Akane bro. Yang ternyata alasan Akane mencueki Seiji selama ini itu adalah karena Akane pernah membaca sebuah majalah di mana di situ tertulis bahwa cuek itu adalah salah satu kunci untuk mempererat suatu hubungan. Jadi ya jika pacar kalian cuek, kalian jangan panik ya, karena itu hanyalah sebuah alasan untuk mempererat hubungan kalian aja kok. Tapi apakah kalian punya pacar? Samain juga nggak punya, cuma the dog doing. Lanjut, hari-hari pun berlalu dan kini kita diperlihatkan Seiji dan Guri yang tengah mencari kandidat pasangan selanjutnya. Dan ketika mereka tengah kebingungan mencari kandidat, tiba-tiba saja mereka dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Shikimi. あなたたちがカップル作りの達人さんですか Shikimi yang mengetahui tentang Seiji dan Guri yang bisa membuat pasangan saling jatuh cinta, maka Shikimi pun meminta kepada Seiji dan Guri untuk menjodohkan dirinya dengan orang yang ia sukai. Akan tetapi saat ini Shikimi masih belum mengetahui nama dari orang yang ia sukai tersebut ya. Dan ya karena Kiss Note baru bisa bekerja jika ada dua nama yang ditulis, maka permintaan Shikimi pun masih belum bisa dikabulkan. Akan tetapi Seiji dan Guri akan terus berusaha untuk menemukan nama dari pria yang Shikimi sukai tersebut. Dan mereka bertiga pun membuat janji di esok hari untuk mencari tahu akan nama dari orang yang Shikimi sukai ini. まあそうですねよろしくお願いします Singkatnya, hari pun berganti. Kini Seiji langsung menemui Shikimi di tempat dan waktu yang sudah ditentukan. Namun, dikarenakan Guri tak kunjung datang, pada akhirnya hanya Seiji lah ya yang akan menemani Shikimi. Dan ya tak terasa pada akhirnya mereka berdua pun tiba di sebuah gedung kosong. Dan saat Seiji tengah mendengarkan ciri-ciri dari orang yang Shikimi sukai, tiba-tiba saja... 思い出した君の気になる人は君のことだった愛の聖司キュン Ya, kita diperlihatkan sosok asli dari Shikimi yang ternyata seorang yandere juga ya para penonton. Dan apa sih hubungan Shikimi dengan Akane sebenarnya? Nah, kalau soal ini ikuti dulu aja ya cu alur ceritanya. Di sisi lain, Guri yang merasa ada yang aneh dengan Shikimi pun langsung menemui Akane dan juga Yuju. Akan tetapi saat Guri mengatakan bahwa kini Seiji tengah berduaan dengan wanita yang bernama Shikimi, sontak membuat Akane dan Yuju pun kaget dan bergegas untuk mencari tahu akan keberadaan dari Seiji. その話が合うんですよちびさるシキミって白峰シキミの方あの子が聖司君と一緒なの Scene pun dialihkan kembali kepada Seiji yang tengah diberikan les privat yang mantap oleh Shikimi. Dan ketika mereka tengah asik-asiknya les privat, tak lama kemudian Akane pun datang. シキミちゃんはね茜ちゃんとゆずきの私のいとこよ Ya, ternyata Shikimi ini adalah saudari dari Akane sama seperti Yuju. Akane yang melihat kini Seiji tak berdaya dan terluka akibat ngelas anjing ada jadi kulis ya. Maksudnya itu ngeles privat bersama Shikimi seketika membuat Akane auto ngamuk dan pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Hingga ketika Shikimi terkena besetan pisau di tangannya, kita diperlihatkan dan dikarenakan adanya perbedaan kekuatan antara Shikimi dan Akane yang bisa dibilang cukup jauh, pada akhirnya Akane pun berhasil dikalahkan oleh Shikimi. Nah, Shikimi yang melihat Akane begitu lemah, tentu membuat Shikimi itu merasa kecewa ya kepada Akane. Karena seharusnya Akane itu bisa jauh lebih kuat lah daripada saat ini. Dan Shikimi yang mengetahui bahwa penyebab melemahnya Akane karena Seiji, maka Shikimi pun berencana untuk mengirimkan Seiji ke isekai tepat di hadapan mata Akane. Akan tetapi
おやおや、皆さんここにいたんですか。あれ、もしかして私滑ってます？ No comment aing cu. Oke lah ya, balik ke cerita. Di sini si Kimi yang sudah mengetahui tentang Kisnot berusaha untuk membujuk Guri agar ia itu bisa memasukkannya ke dalam harem dari Seiji. Tapi Guri yang mengetahui bahwa si Kimi tidak memiliki perasaan cinta di hatinya langsung menolak permintaan dari si Kimi tersebut. Si Kimi yang mendengar hal itu seketika membuatnya kecewa dan berniat untuk menyerang Guri. Yap, untungnya si Kimi mendapatkan telepon dari Ibu Akane yang membuat si Kimi harus pergi dari tempat tersebut dan meninggalkan mereka semua. Nah, setelah mereka semua berhasil selamat dari serangan si Kimi, Seiji pun seketika tertidur lemas di pangkuan Akane. Tapi saat Guri memeriksa keadaan Seiji, Seiji sudah tidak bernapas lagi ya, Kang. Di sisi lain kita diperlihatkan Seiji yang sudah berada di surga. Nah, ketika Seiji tengah kebingungan dengan situasi yang ia hadapi saat ini, tiba-tiba saja Jamal menghampiri Seiji dengan menggunakan wujud aslinya yang seorang malaikat. Di sini Jamal mengajak Seiji untuk bertemu dengan sesosok dewa pada sebuah ruangan yang mirip ruangan tradisional Jepang tersebut. Dan ketika Seiji akan masuk ke ruangan itu, tiba-tiba saja Seiji disambut oleh sesosok dewa yang ya kita panggil saja Bapak Samsul ya cuy ya. Yang ternyata Bapak Samsul ini adalah ayah kandung dari Guri. Setelah semua orang berkumpul, Bapak Samsul pun meminta tolong kepada Seiji untuk mengajarkan anaknya Guri mengenai makna dari sebuah cinta. Karena Guri harus mengetahui apa itu cinta sebelum Guri menggantikan posisinya sebagai dewa kelak. Dan saat tengah pembicaraan mulai ke arah yang serius, tiba-tiba saja muncullah sesosok Raja Iblis yang kita panggil saja Ujang lah. まあ気軽に魔王さんと呼んでもらえれば。魔王？君がグリちゃんの彼氏ですか? Layaknya sesosok iblis, Ujang mencoba untuk menghasut Seiji guna menolak permintaan dari Bapak Samsul tersebut. Yang mana ternyata Ujang memiliki tujuan untuk menjadikan Guri sebagai iblis karena Guri itu memiliki sifat yang licik dan juga ingin menang sendiri. Akan tetapi Seiji yang sudah tinggal bersama dengan Guri dalam kurun waktu yang ya nggak terlalu lama juga sih, mengatakan kepada mereka berdua bahwa jika Guri suatu hari nanti menjadi dewa atau iblis, ya palingan si Guri ini akan bosan gitu. 自分のやりたいことを優先で生きていて、他人の言うことを聞くやつじゃないし。Bapak Samsul yang mendengar semua hal itu dari Seiji nampak puas dan bercampur lega ya, karena kini Guri sudah hidup bersama dengan orang yang tepat. Setelah mengatakan hal itu dan berterima kasih kepada Seiji, Bapak Samsul pun mengembalikan jiwa Seiji ke tubuhnya kembali. Dan di saat Seiji membuka matanya, Seiji pun langsung dipeluk Kang oleh Akane dengan begitu erat. Hari-hari pun berlalu dan kini kita diperlihatkan si Kimi yang tengah menginterogasi seseorang. Dan di tengah-tengah interogasi tersebut, tiba-tiba saja si Kimi dihampiri oleh Ibu Akane yang boleh-boleh juga miop satu ini. Di sini Ibu Akane menanyakan kepada si Kimi tentang hubungan Akane dengan seorang pria ya, yang tentunya pria itu adalah Seiji. Nah, setelah Ibu Akane mengetahui akan hubungan Akane dengan Seiji, Ibu Akane pun yang kedepannya kita panggil saja Ibu Siti lah ya, menyuruh Akane untuk memutuskan Seiji. Akane yang tidak mau nasibnya itu sama seperti Malin Kundang, pada akhirnya Akane pun mengiyakan permintaan sang ibunya tersebut. Lalu kini kita dibawa kepada masa lalu Akane ketika Akane belum bertemu dengan Seiji. Dulunya Akane itu sama sekali ya tidak percaya dengan apa yang namanya cinta ya para emblo. Hingga secara tidak sengaja Akane bertemu dengan Seiji. Akane yang melihat akan kepolosan dan ketulusan dari dalam diri Seiji sontak membuat ketidakpercayaannya akan cinta itu memudar. Hingga tanpa Akane sadari dirinya sudah mulai jatuh cinta kepada Seiji. Di sisi lain kita diperlihatkan kepada Seiji yang tengah menyantui bersama adiknya pada sebuah taman. Yang tiba-tiba saja Seiji dihampiri oleh si Kimi. Kimi-san!
ひどいな、聖司君は。しきみちゃんはそんな悪い子じゃないよ。 Di sini, si Kimi mengatakan kepada Seiji bahwa kini Akame tengah disekap oleh sang ibu agar ia dijauhkan dari Seiji. Ya, karena faktanya keluarga Akane ini ternyata keluarga Yakuza ya para penonton. Jadi, Akane ini dari kecil itu sudah dididik oleh sang ibu untuk menjadi seorang algojo. Dan jika Akane memberikan hatinya kepada seseorang, maka hal itu akan membuat kemampuan Akane menjadi tumpul. Wah, Seiji yang mendengar hal tersebut pun memutuskan untuk menyelamatkan Akane lah dari sekapan sang ibu. Dan di sisi lain juga, kita diperlihatkan Yuju dan Guri yang mendapatkan info akan keadaan Akane saat ini. Dan karena Yuju ini sangat mengagumi Akane, maka tanpa banyak basa-basi, Yuju pun memutuskan untuk pergi ke rumah Akane dengan niat yang sama dengan Seiji, yaitu menyelamatkan Akane. Singkatnya, Yuju dan Guri pun tiba di rumah Akane terlebih dahulu. Dan ketika mereka berdua mencoba untuk masuk ke dalam rumah Akane, mereka langsung disambut oleh anggota geng keluarga Akane. Akan tetapi untungnya ada Guri yang dapat mengalahkan mereka semua dengan mudah, yang sebenarnya Ain juga ragu sih ini bisa disebut mengalahkan atau perodok-rodokan massal gitu kan. Ya pokoknya setelah mereka berhasil mengalahkan penjaga Akane, Yuju dan Guri pun langsung masuk ke dalam rumah Akane dan pada akhirnya mereka menemukan Akane. Tapi kita diperlihatkan tingkah Akane yang nampak berbeda ya, ditambah tatapan Akane yang nampak kosong seperti sudah terkena NTRUB. Tapi di saat mereka berdua tengah bertarung, tiba-tiba saja Seiji dan si Kimi pun tiba. Di sini kita juga diperlihatkan akan kemunculan Ibu Siti yang meminta kepada si Kimi untuk mengkombo Dewa Seiji tepat di hadapan Akane. Tapi じゃなきゃ誰も納得できないよ。そんな顔してたら。 Ya, meskipun Akane sudah berusaha untuk melupakan perasaan cintanya kepada Seiji, tapi nampaknya di dalam hati yang paling dalam dan diselimuti oleh gumpalan empuk itu, Akane masih mencintai Seiji ya para penonton. Ibu Siti yang melihat Akane masih mencintai Seiji pun nampak kecewa, dan di saat Ibu Siti akan mengambil pedangnya, ya lagi-lagi kita diperlihatkan MILF Uhui part 2 yang merupakan ibu kandung dari Yuju yang kita panggil saja Tante Santi ya cu ya. Pada awalnya sih Tante Santi itu tidak mau mencampuri urusan keluarga Akane. Tapi karena ia melihat anaknya Yuju terluka, pada akhirnya terjadilah pertarungan antara MILF Uhui ini. Singkat cerita, setelah situasi membaik, pada akhirnya Akane pun mengutarakan perasaannya ini kepada sang ibu bahwa ia itu benar-benar mencintai Seiji apa adanya. Bukan ada apanya, bukan juga karena Ojon Seiji yang besar luar biasa. Ibu Siti yang melihat akan sebetapa besarnya cinta anaknya ini kepada Seiji, pada akhirnya meskipun berat sih, di sini Ibu Siti pun mulai merestui hubungan mereka berdua. そこまで言うなら勝手になさい。お母様。ですが許したわけではありません。自分で言ったことは曲げません。 Dan ya, setelah semua masalah ini selesai, Akane pun mulai bertingkah normal kembali dan perjalanan haram Seiji pun tamat belum dong cu. Yang mana kini scene pun berganti dengan diperlihatkannya Seiji dan Akane yang tengah bermesra-mesraan. Nah, ketika mereka berdua tiba di kelasnya, Seiji dan Akane melihat seorang wanita yang tentunya sudah tidak asing lagi dong bagi kita semua. Yang siapa lagi kalau bukan Shikimi. ごめんなさい、つい。聖司君はいつも使ってる机って思ったら、しきみちゃん興奮しちゃって。
なんであんたがここにいるのよ。 Di sini, si Kimi mengatakan kepada mereka bahwasanya kini si Kimi sudah pindah ke sekolahnya dan juga kelas yang sama dengan Akane. Tujuan si Kimi sendiri ke sekolah Seiji itu adalah karena ia diberi tugas oleh Ibu Siti untuk mengawasi hubungan Seiji dan juga Akane. Wah, Akane yang mengetahui ini semua merupakan permintaan dari sang ibu pun ya mau tidak mau harus menerimanya dengan legowo ya cu ya. Di sisi lain, kini kita diperlihatkan Seiji dan para haremnya yang masih belum percaya akan tujuan si Kimi yang sebenarnya. Seiji mengira bahwa si Kimi ini hanya ingin membuat hubungannya dengan Akane itu hancur aja gitu. Yang oleh sebab itu, Seiji memiliki rencana untuk membuat hubungannya tersebut lebih mesra lagi dari sebelumnya. Akane yang mendengar hal tersebut pun tentunya auto kegirangan dong dan meminta kepada Seiji agar Seiji itu bisa mensilaturahmi bibirnya di depan semua orang supaya semua orang itu tahu ya akan seberapa romantisnya hubungan mereka berdua. Pada awalnya sih Seiji menolak akan hal ini, tapi setelah banyak pertimbangan pada akhirnya Seiji pun menerima ide Akane yang kimochi itu. Tapi dengan satu syarat, Akane harus berbaikan dengan Guri ya, karena seperti yang kita tahu para penonton, hubungan Akane dengan Guri itu kayak gelut mulu gitu setiap ketemu. Hari pun berganti dan kini Shin pun dialihkan kepada Aqua yang ingin menginap di rumah temannya. Sedangkan orang tua Seiji sendiri, Aing dan para mamah muda pun tidak tahu ya, mungkin sedang mabar Roblox gitu cu Bang Jamal. Tapi baru saja Seiji menutup pintu tersebut. Oh? どうした? 何か忘れ物でも。来ちゃった。こんにちは、セイジ君。 Iya, tiba-tiba saja muncullah Akane, Mang. Dan いいお湯でした。あかねさんじゃないですか。 Mengkerut sudah itu otong abangku. Dan saat Seiji mencoba untuk menjelaskan semuanya kepada Akane, tiba-tiba saja bel rumahnya kembali berbunyi. Yang mana kali ini Yuju lah bro yang datang. Dimana tujuan Yuju sendiri datang ke rumah Seiji adalah untuk memastikan adegan cukur kuk encok antara Seiji dan Akane tidak terjadi. Apakah sudah saatnya 1 versus 3? Raul. Akan tetapi lagi-lagi bel rumah Seiji berbunyi. Dan di saat Seiji akan membuka pintunya, もう今度は誰だ? Singkat cerita, kini kita diperlihatkan Seiji yang pada akhirnya berkencan dengan 1, 2, 3, 4. Lala, 4 cewek sekaligus, Kang. Dan tak terasa malam hari pun tiba. Nah, setelah Seiji melewati hari-hari yang cukup mengkimocikan, kini kita diperlihatkan Seiji dan Akane yang tengah duduk berdua. Yang mana karena Seiji sudah berjanji kepada Akane akan mencium Akane setiap hari. Jika Akane dan Guri itu akur, maka Seiji pun tanpa banyak basa-basi, tanpa pikir panjang dan juga keraguan sedikit pun, hehehe, gaskeun Mang. だからいつか Di sisi lain, si Kimi yang melihat akan kemesraan Akane dan Seiji pun berusaha untuk menghasut Guri. Ya, seperti yang kita tahu ya para penonton, Guri ini kan ya merupakan malaikat cinta. Tapi meskipun Guri ini adalah malaikat cinta, ia sama sekali tidak tahu tentang arti cinta itu yang sebenarnya. Yang oleh sebab itu, Guri terkadang ragu kepada perasaannya sendiri, apakah ia mencintai Seiji atau tidak. Nah, karena di sini si Kimi itu bertujuan untuk merusak hubungan Seiji dengan Akane, maka si Kimi berusaha untuk menghasut atau memanas-manasi Guri lah tentang hubungan Seiji dengan Akane. Dan hari-hari pun berlalu. Nah, setelah mendapatkan hasutan dari si Kimi, tiba-tiba saja Guri itu menghilang entah kemana dan tanpa sebab yang jelas. Pada awalnya si Seiji tidak terlalu mengkhawatirkan Guri gitu kan. Akan tetapi setelah 1 minggu berlalu, Guri sama sekali tidak pernah kembali lagi. Namun ya di sini Seiji berpikir palingan alasan Guri menghilang itu adalah
karena sedang main-main aja lah seperti biasa. Tapi Jamal mencoba mengingatkan Seiji kembali akan tugasnya yang sebagai manusia setengah malaikat. Yang mana jika mereka tidak menjodoh-jodohkan pasangan, maka jiwa mereka pun akan menghilang. Nah, barulah ketika Seiji mendengar hal itu, mulailah kepikiran ini kemana si malaikat sableng. Dan saat Seiji tengah kebingungan, Seiji secara tidak sengaja melihat si Kimi yang kini tengah menggoda-goda seorang guru untuk melakukan adegan cukurukuk. Tak ingin hal-hal yang kalian inginkan terjadi, Seiji langsung menarik si Kimi dan membawanya ke gudang belakang sekolah. Baba Boy. Yang mana ternyata Seiji itu menaruh kecurigaan kepada si Kimi tentang penyebab hilangnya dari Guri. Tapi jawaban dari si Kimi adalah それを体で分からせてあげるよ。痛い方？それとも気持ちいい方？わし君さんのものには絶対にならん。 Yap, ternyata ketika si Kimi mengsilaturahmi bibir Seiji, di sana ada Guri yang memperhatikan mereka dengan muka datarnya. Lalu kini kita ditunjukkan akan alasan menghilangnya Guri selama 1 minggu lamanya. Dimana setelah si Kimi menghasutnya, kini perasaan cinta Guri kepada Seiji pun semakin membingungkan gitu. Guri yang tengah bimbang itu pun kembali menemui si Kimi untuk curhat kepadanya. Di sini si Kimi yang mendengar keluh kesah Guri pun menyarankan Guri untuk menjauh beberapa waktu agar ia itu bisa mengamati Seiji dari sudut pandang yang berbeda. Tapi setelah ia menghilang sekian lama, Guri melihat Seiji itu sama sekali tidak mengkhawatirkannya sama sekali. Bahkan setelah Guri sudah menunjukkan dirinya sekalipun untuk memastikan perasaan Seiji dan pandangannya tentang Guri, tapi jawaban Seiji ini adalah お前なんて最初からずっと迷惑なだけの存在だ。 Wah, Guri yang mendengar hal tersebut pun auto terkena mental lah. Dan tiba-tiba saja ada banyak sayap hitam yang seketika menutupi tubuh Guri. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata ini semua adalah rencana dari si Ujang. Lalu apa sih hubungan si Kimi dengan si Ujang sang Raja Iblis? Nah, mari kita ikuti dulu alur ceritanya ya bro. Nah, Guri yang menggunakan skin iblis ini memiliki sifat yang berbanding terbalik ya dengan Guri yang menggunakan skin malaikat. Yang mana jika Guri menggunakan skin malaikat kan sifat Guri itu cenderung badagul ya bro. Tapi ketika Guri menggunakan skin iblis, Guri terlihat lebih serius dan lebih mementingkan tugasnya daripada apapun. Dimana tugas Guri sekarang adalah untuk membuat hubungan-hubungan yang sudah ditakdirkan oleh malaikat putus. Di sisi lain, Seiji dan Yuju yang terlihat kebingungan bagaimana nih supaya mereka bisa menemukan Guri. Tapi di sini Jamal itu memiliki sebuah ide tentang bagaimana supaya mereka bisa menemukan Guri. Yang mana caranya itu adalah ya, di sini Jamal menggunakan wujud tertingginya sebagai malaikat, di mana jika manusia melihat wujud asli dari Jamal tersebut, mereka akan auto pergi ke akhirat, mang. Yang dikarenakan Seiji dan Yuju sudah berada di akhirat, maka secara otomatis Seiji bertemu kembali dengan Bapak Samsul. Di sini Bapak Samsul menyarankan kepada mereka berdua untuk pergi ke neraka dan membujuk Guri, karena faktanya Guri ini merupakan keturunan dari malaikat setengah iblis, dan ternyata ibu dari Guri itu adalah sesosok iblis ya para penonton. Dan dikarenakan Guri memiliki darah iblis di tubuhnya, maka meskipun Guri merupakan sesosok malaikat, tapi Guri juga dengan mudahnya dapat berpindah menjadi sesosok iblis hanya dengan sedikit hasutan saja. Di sisi lain kita juga diperlihatkan akan keberadaan si Kimi dan juga Guri, yang mana di sini juga kita diberitahu akan maksud dan tujuan si Kimi yang sebenarnya, yang mana si Kimi ini mau membantu Raja Iblis untuk membuat Guri menjadi iblis karena si Kimi dijanjikan oleh Ujang untuk menjadi iblis dan menjadi abadi. Oke, balik ke Seiji. Kini kita diperlihatkan Seiji, Jamal, dan juga Yuju yang sudah berada di neraka dan menyamar menjadi sesosok iblis agar keberadaan mereka itu tidak dicurigai oleh iblis yang lain. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan, pertarungan, dan pengocokan yang cukup panjang, pada akhirnya mereka semua pun bertemu dengan Guri.
Oh iya, buat kalian yang bingung kok si Akane ini tiba-tiba ada di neraka gitu kan. Jadi saat Akane mengetahui bahwa kini Seiji dan Yuju sudah berada di akhirat untuk menemui Guri, Akane pun berkonsultasi kepada Tiara tentang bagaimana caranya untuk pergi ke akhirat. Di sini Tiara yang mendengar keinginan Akane pun memberitahu bahwa jika Akane ingin menemui yang lainnya, maka Akane harus meninggoy dengan cara shock agar Akane itu bisa pergi ke alam baka. Akane yang mengetahui hal tersebut pun langsung membayangkan Seiji yang menikah dengan wanita lain dan mengatakan bahwa kini ia sudah lagi tidak mencintai Akane. 君のことは愛せないよ。そしたら本当にショック死しちゃって。 Nah lanjut, setelah melewati peperangan batin yang merumitkan dan beberapa ceramah non-jutsu puna keluar, pada akhirnya Seiji pun berhasil mengembalikan Guri menjadi malaikat. 私はあなたに愛されたい。 Sekaligus karena semua masalah sudah selesai, maka anime ini pun tamat mamang dengan Guri yang mulai menyadari bahwa kini ia itu benar-benar mencintai Seiji. Sedangkan kalian mending main sabun aja udah cu paling bener.